Salam, selamat pagi. Mari kita tetap semangat mencari Tuhan ya. Haleluya, ada rancangan yang indah dalam Tuhan untuk saudara dan saya. Terima kasih buat kedatangan Bapak Pendeta Ordi dari Suro yang akan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Ibu Gembala di tempat ini memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Allah, dan saya berterima kasih kepada jemaat Tuhan yang pagi hari ini mau bersekutu dengan Tuhan. Dan saya terima kasih juga kepada dosen saya yang ada di sini, ya, yang mengajari saya sampai hari ini ada di tempat ini. Terima kasih Pak Silas Agus. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya tidak mau terlalu banyak waktu, tapi waktu yang singkat yang ada sekarang kita mau gunakan untuk kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Allah. Kalau kita dengar firman Allah 3 jam tapi kita pulang kita tidak bisa berbuat apa-apa, apa artinya? Tetapi 15 menit ketika kita merenungkan firman Allah, maka kita diberkati ketika kita pulang kita melakukan firman itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perkenalkan, saya aslinya Kupang. Saya kenal Banyumas tahun 97. Dan hari ini saya pelayanan di Suro. Nama saya Ordinan Solet. Saya hari-harinya saya ada di Suro, saya tinggal di Suro. Dan yang mengajari saya untuk melayani, sekali lagi terima kasih Pak Agus Silas. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanannya. Saat pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah saudara percaya Allah yang kita sembah punya masalah? Allah yang kita sembah punya masalah? Halo. Saya yang tegang apa Bapak Ibu yang tegang? Apakah Allah yang kita sembah Allah yang punya masalah? Kalau gitu kita pulang saja. Kita enjoy aja, kita santai. Tapi kita tangkap firman Allah. Kalau Allah yang kita sembah kalau tidak punya masalah, hari ini kita tidak ada di sini. Kalau Allah yang kita sembah, Allah yang punya masalah terhadap Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah bergumul terhadap hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga pagi hari ini saya ambil satu tema, kepedulian Allah terhadap masalah manusia, yang dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang tak terbatas. Allah yang bergumul, Allah yang punya persoalan terhadap Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah peduli terhadap Bapak Ibu dan saya, masalah saudara dan saya. Kita punya masalah masing-masing. Setuju? Kita bergumul untuk masalah kita masing-masing. Allah peduli masalah itu. Amin. Allah peduli terhadap masalah itu. Dan Allah ingin supaya Allah mau masuk di dalam masalah itu dan Allah sanggup menyelesaikannya. Saudara, firman Tuhan ini ada di dalam Matius 14, cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Ada yang sudah pernah dengar Yesus berjalan di atas air? Kalau sudah, kita pulang saja. Karena ceritanya sudah tahu semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus,
pagi yang indah ini, pagi yang penuh dengan hikmat, penuh dengan berkat Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menikmati sebagian daripada berkat Tuhan. Kepedulian Allah terhadap masalah manusia. Kita baca di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Saya baca 22, Bapak Ibu baca ayat yang ke-23 dan seterusnya sampai 33. Sudah dapat semua? Amin. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan ombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Dia Tuhan. Apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh alangkah indahnya ketika kita mau percaya, kita mau melihat bahwa Allah kita. Kalau kita memperhatikan mungkin ada keluarga kita mungkin tidak peduli kepada kita, orang tua kita, anak kita atau teman kita mungkin tidak peduli terhadap saudara dan saya. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang mengerti, Allah yang memahami, Allah yang tahu persis ciptaannya, pasti punya masalah. Tadi saya katakan bahwa kenapa Allah punya masalah. Allah punya masalah terhadap umat manusia, yaitu dosa. Allah ingin menyelesaikan masalah dosa manusia. Kepedulian Allah, alasan mengapa Allah peduli terhadap masalah. Di sini saya angkat ada 3 masalah. Masalah dosa, ya, yang pertama masalah dosa dan masalah semangat, masalah ibadah. Ya. Tapi kita melihat masalah-masalah yang ada ini, ketika kita terlalu fokus ke masalah, kita abaikan kepedulian Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, alasan Allah peduli terhadap masalah saudara dan saya. Dari bacaan ini mungkin kita perhatikan perjalanan murid-murid Tuhan Yesus dalam menghadapi persoalan. Ketika mereka berjalan, ketika mereka melayani, Allah mengerti persoalan-persoalan yang dihadapi dalam perjalanan Kristus. Persoalan yang dihadapi oleh Kristus adalah memberi makan kepada banyak orang. Setiap orang yang mengikuti perjalanan hidup Kristus banyak masalah. Tetapi apakah Yesus meninggalkan persoalan-persoalan mereka?
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit macam-macam Tuhan selesaikan semuanya. Artinya Allah peduli setiap persoalan hidup manusia. Sehingga ketika pada saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang masalahnya, dan selesai masalah itu Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalian naik ke perahu, kalian pergi. Orang banyak suruh pulang. Dan dia naik ke gunung untuk berdoa. Artinya bahwa kepedulian Allah terhadap kebutuhan manusia, hidup manusia itu luar biasa, tak terbatas. Alasan yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya punya catatan, ada 3 catatan. Karena Allah mengasihi, Allah ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Dosa adalah masalah. Jadi Allah ingin supaya kepedulian Allah terhadap manusia yang berdosa ini, Allah ingin supaya masalah ini harus selesai. Masalah dosa harus selesai. Dan saudara dan saya buktikan bahwa masalah itu selesai atau tidak. Allah selesaikan masalah itu atau tidak? Halo, selamat pagi. Iya. Allah selesaikan di mana, Bapak Ibu? Allah menyelesaikannya di atas kayu salib buat saudara dan saya. Masalah buat saudara dan saya satu sudah selesai. Allah mengasihi saudara dan saya agar dosa saudara dan saya itu diselesaikan. Ini masalah banyak orang yang ada ketika mengikuti Kristus, ketika jauh daripada Tuhan, ketika persoalan itu ada, tidak selalu berdosa, tidak selalu karena dosa. Tetapi ada yang Tuhan maksudkan di sana supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tapi Allah punya rencana, Allah punya kepedulian terhadap masalah setiap orang. Ada makanan, ada yang banyak orang yang harus makan, ada orang yang sakit, ada kerasukan setan. Dia ini Allah mengerti semuanya ini. Ya. Setiap permasalahan yang ada dalam setiap hidup manusia, Allah mengerti. Saya tidak kompromi dengan tadi Nafiri tadi yang menyanyi itu. Itu firman Tuhannya sudah di situ, saudara. Ya. Lagu itu selalu menyentuh hati saya. Masalah itu boleh ada, tetapi jalan keluar pasti ada. Ya. Anak-anak muda punya masalah sendiri. Mama-mama punya masalah sendiri, mbah-mbah punya masalah sendiri. Tapi percayalah bahwa pasti ada jalan keluar. Ya, pasti ada jalan keluar. Allah mengerti. Saya tambahkan ayat di sini bahwa cerita tentang Petrus ini adalah cerita bahwa kepedulian Allah terhadap kebutuhan, kepedulian Allah terhadap kebutuhan jasmani dan rohani, Allah perhatikan semuanya. Saya lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-39 dikatakan bahwa di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Di dalam Kristus setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan. Saudara dan saya dulu kita dijerat, kita diikat, kita dirantai oleh dosa. Tetapi Kristus melepaskan kita, membebaskan kita dari rantai dosa itu. Amin. Kalau begitu, apa yang kita mau buat? Ketika kita sudah merasa bahwa kita dibebaskan, kita dilepaskan, kita dimerdekakan, apa yang kita mau buat terhadap kepedulian Allah bagi kita?
tentu ada tindakan selanjutnya untuk melihat bahwa Tuhan sudah lepaskan saya harus bersukacita. Orang yang kalau dipenjarakan oleh pemerintah yang berbuat dosa, penjara di sana, kalau dilepaskan pasti senangnya luar biasa. Ya, kita dipenjarakan oleh dosa, Tuhan selesaikan masalah itu di atas kayu salib buat saudara dan saya. Saudara bebas berekspresi, bersukacita, beraktivitas untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Di dalam Dia setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Hari ini kita percaya kita lepas dari dosa. Amin. Hari ini kita percaya bahwa kita lepas dari ikatan, tali-tali yang mau mengikat kita, kita lepas. Kristus sudah melepaskannya. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Kepedulian Allah. Allah tidak mau supaya kita diikat terus. Allah ingin supaya kita bebas ekspresi untuk Tuhan. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yang percaya pasti akan diselamatkan. Kepedulian Allah terhadap masalah saudara dan saya, hal yang pertama, kalau Allah mengasihi saudara dan saya. Kalau Allah tidak peduli terhadap saudara dan saya, pasti kita tidak ketemu pagi ini. Pasti Bapak Ibu tidak ada di tempat ini. Mungkin ada yang di pasar, mungkin ada yang jalan-jalan di alun-alun, mungkin ada yang jogging, ada yang lari dari jalan pagi dan seterusnya. Tapi karena kasih Allah buat saudara dan saya, pagi ini kita kumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuliakan Dia. Ada tindakan kita untuk kita datang kepadanya. Hal yang kedua, Bapak Ibu tidak usah khawatir, saya sampaikan firman Tuhan itu tidak lama. Bagi mereka yang nangkap, pasti pulang dan diberkati Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-24 dikatakan begini. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus bersama dengan murid-muridnya mereka berlayar. Ketika di dalam perjalanan mereka berlayar, mereka mengalami permasalahan. Ya. Datanglah angin sakal. Kalau kita melihat bahwa mereka ada di tengah-tengah, artinya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Mau lari kemana? Ya. Saudara yang punya mungkin pernah berlayar, berlaut atau pergi ke laut, berlayar, ada masalah, mau lari kemana? Tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, seolah-olah kita udah sampai di sini cerita kita. Berapa orang ya udah cerita kita sampai di sini. Ya. Petrus dengan murid-muridnya sudah takut. Mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami permasalahan, persoalan. Tapi kepedulian Allah tahu kekuatan kita. Yang kedua,
Allah ingin kita bersandar kepada kekuatannya. Pada saat di tengah gelombang yang ada, menurut cerita ini Yesus ada di mana? Tadi Yesus katakan bahwa Yesus lagi berdoa. Yesus naik ke gunung dan berdoa. Jarak antara Yesus dengan murid-muridnya itu adalah bukan jarak yang dekat. Sudah sekian mil jauhnya. Tetapi ketika mereka ada dalam persoalan, Yesus hadir. Amin. Saya baca ayat ini, Tuhan terima kasih. Begitu persoalan yang dihadapi oleh murid-muridnya ini adalah bukan persoalan yang ini mati kita ini. Tidak ada jalan keluar. Tetapi Yesus lagi berdoa, tapi Yesus tahu. Allah tahu persoalan yang dihadapi oleh murid-muridku. Yesus suruh mereka pergi. Yesus lagi berdoa. Jarak gunung dengan laut. Tetapi ketika mereka bermasalah, Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan hadir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita punya masalah sendiri-sendiri. Kita punya persoalan. Tetapi Allah mengerti, Allah tahu kekuatan saudara dan saya, sehingga Allah ingin supaya kita bersandar kepada kekuatan Allah itu. Kemana kita mau pergi, dimanapun kita berada, bersandarlah kepada kekuatan Allah. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa jangan takut sebab aku Immanuel. Aku menyertai engkau. Jangan takut. Masalah itu ada, persoalan itu ada. Tetapi Tuhan katakan di dalam Yesaya, jangan takut, aku Immanuel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu pertanyaan buat saudara dan saya. Apa yang menjadi masalah saudara dan saya hari-hari ini? Sebagai remaja, sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu, kakek, nenek, pasti punya masalah sendiri-sendiri. Allah yang kita sembah, Allah yang peduli, dan Allah yang sanggup menolong saudara dan saya, tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Waktunya tepat, Yesus datang dan tolong. Jarak yang jauh, Yesus tepat datang tolong. Apa yang kita mau khawatirkan? Apa yang kita pikirkan tentang Yesus, tentang Allah yang kita sembah? Dia adalah Allah yang peduli terhadap saudara dan saya. Kalau kita cerita masalah, nggak selesai. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya nggak rampung-rampung. Iya. Tahun 2001 sampai 2004 lewat hambanya saya dipelihara Tuhan. Ya, saya dipelihara Tuhan selama 6 bulan. Itu tahun 2001 sampai 2004. Ya, sehari beras segelas dan supermi 1 selama 6 bulan. Satu gelas beras, 1 supermi, makan 3 kali. Iya. Tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dibayangkan. 1 gelas beras dengan 1 supermi, makan 3 kali sehari selama 6 bulan.
Tapi ketika kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli terhadap persoalan, Dia pasti tolong. Dia pasti tolong. Oleh sebab itu ketika kita lemah, kita datang dan bersandar kepada Tuhan. Karena Dia adalah sandaran kita yang kuat. Jangan takut sebab aku Immanuel. Jangan bimbang. Pasal 41 ayat yang ke-10 di surat Yesaya. Dikatakan bahwa jangan bimbang, aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, memegang tanganmu, tangan kananmu, dan membawa kemenangan. Saya percaya bahwa setiap kita, iman saudara dan saya ingin kemenangan. Amin. Kekuatan itu hanya ketika kita datang dan kita bersandar kepada Tuhan. Kita pasti menang. Kadang kita merasa bahwa tubuh kita sudah lemah, rohani kita lemah. Datanglah kepada Tuhan. Allah tahu kekuatan saudara dan saya. Allah mengerti sejauh mana kita mampunya, itu Allah tahu. Kapasitas saudara dan saya itu Allah mengerti. Iman A, B, C, D dan seterusnya Allah mengerti. Sandarlah kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 40 katakan ayat 28, Allah tidak lelah, Allah tidak lesu, dan Allah tidak terduga pengertiannya. Yesaya 40 ayat yang ke-28 di kalimat terakhir. Allah tidak lelah dan Allah tidak lesu, dan Allah tidak terduga pengertiannya bagi saudara dan saya. Di dalam ayat yang ke-29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Ini bukti kepedulian Allah terhadap saudara dan saya. Ketika kita dalam keadaan lemah, ketika kita dalam keadaan tidak kuat, ya ada bukti bahwa Dia mengerti kekuatan saudara dan saya. Di suatu titik, di level-level tertentu, mungkin saudara merasa ketika diperhadapkan dengan masalah, mungkin kita bertanya kenapa? Kenapa masalah ini, kenapa masalah itu, A, B, C, D, dan D, dan D, dan D. Dia memberi kekuatan. Amin. Kepedulian Allah terhadap masalah manusia yang pertama, kalau Allah mengasihi, Allah menyelamatkan manusia berdosa. Yang kedua adalah karena Allah tahu kekuatan kita, Allah ingin supaya kita bersandar kepada kekuatannya. Dan yang terakhir, nah ini lebih seru ini yang terakhir ini, karena ini harap-harap kalau bisa cepat selesai ya. Saya catat di sini bagi kita semua bahwa ketika kita percayakan, saya percaya bahwa Bapak Ibu itu percaya kepada Kristus. Amin. 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 Betul, percaya kepada Kristus. Oke, kita setuju. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tapi apakah kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus? Ini yang gampang-gampang angel, bahasa Inggris yang angel. Ya, gampang-gampang susah. Percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu mungkin hafal ayatnya. Ya. Mengapa Allah peduli terhadap masalah Bapak Ibu Saudara dan saya? Yang ketiga, karena Allah mengerti tugas dan tanggung jawab kita dalam bersekutu kepadanya. Allah mengerti tugas dan tanggung jawab saudara dan saya di dalam kita bersekutu kepada Tuhan. Artinya bahwa
di dalam kita bergereja, di dalam kita bersekutu kepada Tuhan, ada kapasitas saudara dan saya yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, dan itu harus kita kerjakan dengan tanggung jawab. Masalah yang ketiga adalah masalah bersekutu atau masalah melayani. Gereja punya tugas pelayanan. Ya, kalau berbicara masalah gereja, Allah mengerti tugas, Allah mengerti pelayanan, Allah mengerti apa yang kita kerjakan, tanggung jawab apa yang kita kerjakan. Allah tahu itu. Simon Petrus bersama dengan murid-muridnya, mereka pergi mencari ikan, mereka tahu apa yang mereka mau kerjakan. Tapi ketika mereka menghadapi masalah, kita lihat bahwa kepedulian Allah ada di sana. Ketika kita berfokus untuk melayani Tuhan, pasti ada masalah. Ya, saudara, setiap minggu gasik seperti ini, ibadah gasik seperti ini, kira-kira masalah enggak? Ya. Karena ada yang bangunnya nanti aja, ya, masih ngantuk. Saya biasa bangunnya 4:30, tapi saya pagi ini Tuhan bangunkan saya itu jam 4. Jarang Tuhan bangunkan saya. Ini benar saya cerita sebelum masuk firman ini. Saya mimpi saya berjalan, tapi jalan di desa. Di desa saya jalan. Terus ketemu satu bangunan besar, tinggi besar. Ya. Dan itu gereja. Terus orang pada keluar lihat saya, nyambut saya di situ. Ini cerita mimpi saya pagi tadi jam 4. Kenapa saya bangun gara-gara mimpi? Ya mungkin kalau enggak mungkin saya terlambat. Ya. Terus tiba-tiba saya lihat orang banyak datang dan sambut saya. Terus tiba-tiba saya ngomong begini, Tuhan Yesus memberkati gereja ini. Saya teriak seperti itu, langsung saya kaget dan saya bangun. Saya duduk dan saya bangun, terus saya keluar, saya duduk di ruang doa saya, terus saya berdoa, Tuhan terima kasih Engkau peduli terhadap pelayanan. Tuhan tahu kalau saya hari ini saya mau melayani di sini, Tuhan bangunkan saya gasik. Biasanya saya bangun 4:30, saya ibadahnya 7:30, ya di tempat saya. Tuhan Yesus memberkati gereja ini. Saya berteriak seperti itu, banyak orang yang, di depan gereja itu ada tumpukan pasir banyak sekali. Dan orang pada keluar dan nyambut saya kayak ini orang besar saja datang ke sana. Ya. Padahal saya lagi jalan-jalan itu, jalan-jalan pagi. Ya. Tuhan Yesus memberkati gereja ini karena seolah-olah itu asing ada di desa itu. Di tempat saya jalan itu. Dengan teriaknya saya bangun. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di dalam pelayanan kita. Petrus dengan murid-muridnya memiliki satu tanggung jawab, mereka harus mencari nafkah untuk keluarganya. Mereka ada di tengah persoalan, di tengah permasalahan. Kepedulian Tuhan hadir untuk menyelesaikan masalah mereka. Tuhan katakan, jangan takut. Ayat yang ke-33 dikatakan begini. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sungguh engkau anak Allah. Artinya bahwa ketika
Orang yang ada di dalam masalah ketika ditolong oleh Tuhan, ketika diberkati oleh Tuhan, ketika masalahnya Tuhan sudah selesaikan, maka rasa syukur dan berterima kasihnya, dia datang kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kata bersekutu itu artinya berkawan, menggabungkan diri, berhimpun bersama-sama, relasi berkelompok bersama-sama. Untuk apa? Bukan arisan. Di dalam Kristus mereka berkumpul bersama-sama. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepedulian Allah, saya kata kunci saya pagi hari ini adalah Allah peduli yang tak terbatas. Dia mengerti persoalan, mengerti permasalahan. Tadi yang pertama adalah masalah dosa. Yang kedua adalah masalah kita mau bersandar kepada Tuhan atau kita mau bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Yang ketiga, masalah yang ketiga yang Tuhan peduli adalah masalah pekerjaan Tuhan. Itu Tuhan peduli. Setiap saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di tengah-tengah perjalanan pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun itu pekerjaan Tuhan, itu pasti ada dampaknya di kemudian hari. Kalau hari ini kita berkata bahwa apa sih? Lap mimbar, apa sih ngepel? Ada kapasitas masing-masing. Ketika kita menyadari akan hal itu, maka kita bersekutu kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bukan dengan ego kita, bukan dengan kuat kita, gagah kita, tetapi kita datang kepada Tuhan dengan kita berkata, Tuhan tolong, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Simon Petrus, murid-muridnya ketika mereka punya masalah, mereka berteriak minta tolong, Tuhan tolong. Apakah Tuhan tidak peduli dengan doa-doa? Apakah Tuhan tidak peduli dengan teriak-teriaknya anak-anak Tuhan? Apakah Tuhan tidak peduli dengan aktivitas pelayanan pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh Bapak Ibu semua? Allah mengerti. Allah peduli. Persoalan permasalahan yang kita hadapi, apa sih masalah itu? Mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pergaulan, atau masalah-masalah yang lain. Bagaimana kita mengantisipasinya? Tuhan menguatkan iman kita, Tuhan menguatkan semangat kita, Tuhan menguatkan motivasi kita. Supaya ketika kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli terhadap masalah kita, kita tidak perlu bimbang dan ragu. Amin. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir. Saya pernah sampaikan kepada jemaat yang saya layani, walaupun do re mi fa sol, tapi saya katakan begini, kalau hari ini engkau khawatir, maka engkau akan disetir oleh kekhawatiran dan dibawa ke pulau kentir. Maka jadilah orang kentir. Kekhawatiran tidak akan menambah berkat, justru menambah masalah. Tetapi Tuhan mengajarkan saudara dan saya, tetaplah percaya kepada pertolongan Tuhan. Tetaplah percaya kepada kepedulian Tuhan yang mengerti akan persoalan saudara dan saya. Kalau pagi ini kita ada yang khawatir, halo ada? Saya takut karena nanti disetir. Kalau khawatir, disetir,
ke pulau. Ya, ke pulau yang kita tidak tahu. Ketika kita tidak khawatir, kita percaya akan pertolongan Tuhan. Tuhan paham akan ciptaannya. Tuhan yang menciptakan saudara dan saya, dan Tuhan mengerti saudara dan saya. Ya. Kalau saya menciptakan HP ini, maka saya tahu permasalahan dari HP ini. Kekurangan dan kelebihannya saya tahu. Ya. Bapak Ibu diciptakan oleh Bapak yang luar biasa. Dia pasti mengerti apa yang ada pada hidup saudara dan saya. Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah pencipta kita. Dia mengerti apa yang kita alami. Apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pagi hari ini. Percayalah, Allah peduli terhadap hidupmu. Ini yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.